Mandalika semakin harum namanya ketika pemerintah menetapkan kawasan tersebut sebagai destinasi pariwisata prioritas dan akan memiliki sirkuit bertaraf internasional. Siang ini Indrayani Laksmi akan mengelilingi Mandalika dan mengenalkan kepada Anda wisata favorit di kawasan selatan Pulau Lombok tersebut. Berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, Pantai Seger diapit oleh beragam gugusan bukit. Pasir putih, kontur pantainya yang landai, serta arus laut yang tenang di sekitarnya membuat pantai ini menjadi salah satu andalan wisata di kawasan Mandalika. Sejak ditetapkannya kawasan ini menjadi kawasan ekonomi khusus dan juga KEK pariwisata, nama Mandalika semakin mencuat ketika pemerintah menetapkan bahwa daerah ini akan memiliki sirkuit internasional. Dan pada tahun 2021 akan digelar juga perhelatan MotoGP. Laman resmi BUMN Pengembang Pariwisata Mandalika, ITDC menulis, sirkuit terbuka dengan konsep jalan raya ini rencananya mulai dibangun pada Oktober 2019. Sirkuit ini akan memiliki panjang lintasan 4,32 km dan 18 tikungan. Kompetisi kuda besi balap tingkat internasional ini diyakini bakal mendongkrak masuknya banyak turis ke Lombok. Satu deret dengan Pantai Kuta dan Seger, Pantai Tanjung An memiliki pantai berpasir putih yang landai serta luas. Warna air laut yang jernih dan arus ombak pelan. Di sekitar pantai juga terdapat gazebo, tempat duduk, dan ayunan. Di sekitar Mandalika juga ada lokasi wisata minat khusus untuk wisatawan yang ingin mencoba tantangan berburu ombak. Tidak jauh dari Pantai Gerupuk, ada 5 titik selancar dari kelas pemula hingga profesional. Berselancar membutuhkan keahlian khusus, namun bagi pemula yang ingin belajar, ada tipsnya. Seketika kita mau ngambil ombak, kita harus taruh tangan ke air laut, menyerbong sambil berdayung. Jadi sewaktu ombak udah mendorong, kita harus taruh kaki dengan sejajar dengan badan. Terus dahinya didorong ke atas, kaki belakang harus bergerak dulu sampai kaki ke depan. Kaki ya harus lurus di tengah sama garis yang melintang di papan ini. Insight point atau spot yang paling ramah bagi peselancar pemula. Berada di sekitar teluk, angin yang datang cenderung terlindungi dari bukit-bukit sekitarnya. Ombak yang muncul juga tidak terlalu besar dan jauh dari karang. Untuk sampai spot tersebut, pengunjung harus menyewa perahu. Sesampainya di lokasi, peselancar juga harus mengayuh papan setiap ingin mulai mendekati ombak. Sangat menguras tenaga. Yang terpenting, tetap jaga keamanan dan keselamatan fisik dan jangan patah semangat mencoba berulang-ulang. Karena untuk berdiri dan menyeimbangkan tubuh di atas papan selancar tidak mudah. Pada saat musim kemarau, jangan terkejut jika spot selancar ini ramai. Karena pada saat itu ombak tergolong lebih bagus dan konsisten. Tidak hanya tentang alam yang mempesona, kuliner lawas di Pulau Lombok pun banyak macamnya. Salah satunya yang bisa dicoba adalah ayam rarang. Ayam kampung bakar diberi lumuran bumbu merah. Kuah yang hampir mirip dengan rupa ayam balado ini merupakan campuran bawang putih, terasi, cabai rawit, dan cabai merah keriting. Rasanya pun tidak pedas. Ada pula menu ayam bakar yang digoreng. Yang paling terasa dan juga yang paling unik dan istimewa dari ayam rarang ini
adalah aroma dari bakaran ayam kampungnya. Wah, itu semakin pokoknya nambah nafsu makan. Ditambah dengan bumbu pelecingnya dan juga sambal terasi. Pokoknya nambah nasi terus deh bawaannya. Dan sebenarnya ini adalah salah satu makanan khas dari Lombok yang unik karena biasanya kalau makanan itu dibakarnya itu belakangan. Tapi kalau ini dibakarnya duluan, baru dikasih bumbu. Ayam rarang disajikan lengkap dengan sayur kuah bening, kacang, dan sambal terasi. Harganya Rp32.000. Tertarik mencicipinya? Indrayani Laksmi, Urip Handoyo, Lombok, Nusa Tenggara Barat.